Manusia. Jiwa intelektif merupakan forma substansial badan dan hal ini dapat dibuktikan. Manusia berpikir dan pikirannya mengatasi lingkaran objek inderawi dan terarah pada yang universal dan meta-inderawi. Sehingga subjek pikiran secara niscaya adalah jiwa. Jika manusia ada untuk pikiran, maka jiwa, sebagai organ pikiran adalah substansi atau forma manusia. Selain jiwa intelektif terdapat forma substansial lain lagi, yaitu forma badan sebagai badan. Disebut forma korporeitas atau forma gabungan. Forma badan merupakan forma badani badan dan sudah ada secara independen sebelum bersatu dengan jiwa dan mempersiapkan persatuan itu. Doktrin tentang forma badani merupakan akibat dari doktrin tentang aktualitas materi. Secara otonom terlepas dari forma, materi memiliki realitas tersendiri dan hal inilah yang membedakannya dari ketiadaan. Materi adalah aktual dalam pertentangan dengan ketiadaan bukan dalam hubungan dengan potensialitas atau pasivitas. Doktrin tentang aktualitas materi dikembangkan secara khas dalam De Rerum Principio. Dalam tulisan tersebut dibedakan 3 arti materi. A. Materi pertama dari materia prima adalah yang paling tidak tertentu, kurang aktual dan ada tanpa forma substansial apapun alias aksidental. B. Materi kedua dari materia prima merupakan substratum, dasar, bagi keturunan dan kehancuran dan telah tersedia beberapa forma substansial dan kuantitas. C. Materi ketiga dari materia prima merupakan materi dengan daya-daya alamiah yang diperlukan oleh manusia sendiri dalam produksi artifisial. Jiwa memiliki singularitas secara independen sebelum bersatu dengan materi. Jelas sekali bahwa singularitas merupakan realitas tertinggi, haeceitas. Jadi, prinsip individuasi yang terletak pada materia signata alatomisme disingkirkan oleh Duns Scotus. Dari kodrat atau hakikat jiwa mustahil dibuktikan atau disimpulkan imortalitas jiwa. Apa dasar argumentatifnya? Duns Scotus berpendapat, jika jiwa tetap ada setelah terlepas dari tubuh, jiwa tidak hanya forma sebagai bagian manusia, tetapi keseluruhan manusia. Dengan sangat energis Scotus membahas kebebasan kehendak manusia. Kehendak sebagai tindak pertama adalah bebas. Kebebasan itu dikondisikan secara hakiki oleh kenyataan bahwa sebab kehendak adalah dirinya sendiri. Sebab kehendak merupakan prinsip tunggal bagi segala sesuatu yang terjadi secara kontingen. Dalam perbuatan yang disengaja intelek tergantung pada kehendak. Mengingat kehendak memfungsikannya sebagai instrumen dan menundukkannya pada tuntutan perbuatan. Melawan primat intelek yang diutamakan oleh Thomas Aquinas, Duns Scotus menegaskan primat kehendak seperti Hendrikus dari Gand. Secara niscaya penyebab persetujuan yang diberikan kehendak tidak terletak pada kebaikan objek, tetapi kehendak memilih kebaikan secara bebas dan secara bebas pula memilih kebaikan yang lebih besar. Supremasi kehendak menandakan ciri kesewenang-wenangan yang tidak tersembuhkan pada kehidupan moral manusia. Hukum moral bagi manusia adalah perintah kehendak ilahi belaka dan tidak ada hukum yang lain. Apa alasannya? Alasannya adalah Allah menghendaki hanya apa yang adil. Karena kehendaknya merupakan aturan pertama. Allah dapat bertindak apapun dan menetapkan bagi manusia suatu hukum yang berbeda dari apa yang telah ditetapkan. Dalam kasus ini hukum yang adil ialah hukum yang telah ditetapkan. Sebab sebuah hukum disebut adil bila diterima dari kehendak ilahi. Sebagaimana hanya ada satu perintah hukum kodrat, taat kepada Allah. Begitu juga hanya ada satu perbuatan yang sungguh baik karena objeknya, yakni kasih kepada Allah. Scotus sendiri menggantungkan tatanan penyelenggaraan ilahi tentang keselamatan pada kehendak ilahi.